seorang perempuan. Ini bukan diskriminasi loh ya. Karena memang laki-laki itu bebannya banyak. Kenapa dikasih harta warisan banyak? Ya karena dia punya beban untuk memberikan nafkah kepada keluarga, diberikan beban memberikan untuk anak-anak dan istrinya. Sedangkan perempuan hartanya itu ya milik dia. Ini juga yang harus kita pahami nanti ya. Nah, fatifillah syadani wa iyyakum, termasuk kaum laki-laki itu Allah lebihkan dengan akal yang lebih kuat dibandingkan dengan perempuan. Meskipun bisa jadi dalam hal hafalan kita kalah sama perempuan. Curhat ya? Tahu aja, Wak. Tapi memang laki-laki ya otaknya kuat, bukan sekedar untuk menerima hafalan, tapi kuat untuk memikirkan masalah. Makanya laki-laki itu kalau dapat masalah tenang, walaupun otaknya berpikir, bekerja gitu kan. Besok nggak ada uang, misalkan besok nggak ada uang, maka otak laki-laki itu akan bekerja. Walaupun di sini ikut dalam qawamah, tapi otaknya berpikir. Hari Senin ini makan apa, gitu kan? Nanti pulang itu saya harus langsung jualan apa, ini kan gitu. Nah, khotifillah syadri wa iyyakum, otak laki-laki itu Allah lebih kuat kan dibandingkan dengan perempuan. Ini termasuk di antara dalam tafsir As-Sa'di ya. Apa di antara kelebihannya itu? Allah berikan bahwa pemimpin itu untuk laki-laki, kemudian para nabi itu juga dari kaum laki-laki, kemudian Allah kuatkan juga akal laki-laki itu dibandingkan dengan perempuan. Nah, kemudian yang kedua yang menjadikan seorang laki-laki itu punya qawamah, ya tadi ya, qawamun 'ala nisa, itu apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan kaum laki-laki itu memberikan nafkah kepada istri-istri. Ya, istri-istri. Jamak, Pak. Karena memang manusia itu laki-laki itu jatahnya harusnya ya minimal 2 lah ya. Karena dalam firman Allah, fangtihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Enggak satu, masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jadi yang istrinya satu itu orang-orang yang terkena istisna, pengecualian. Dalam Al-Quran dikatakan khiftum, penakut. Fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut nggak bisa berbuat adil, jadi yang istrinya satu ini apa? Penakut kan? Fawahidatan aw ma malakat aymanukum, maka cukup satu saja. Sudahlah, kalian deh yang para penakut satu aja deh. Kayaknya kalau 2 itu nggak mampu, kecuali Pak yang umurnya 50. Barakallahu fikum. Ikhwatifillah syadani wa iyyakum. Nah, kemudian kita kembali, laki-laki itu memberikan nafkah kepada istrinya. Yang memberikan nafkah kepada istrinya. Ini penting. Ikhwatifillah syadani wa iyyakum. Makanya ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, yang perlu kita ingat bahwa ketika kita memberikan nafkah itu adalah kita melaksanakan satu ibadah yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ingat satu hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Insyaallah Bapak Ibu enggak ada Ibu ya. Bapak-bapak soleh ya, bapak-bapak soleh yang saya nggak biasa nyebutin gitu Pak ya. Jadi masih agak kaku gitu. Mohon maaf kalau kelihatan kaku kalau nyebut bapak soleh, bukan nggak yakin Pak ya. Karena Ustaz Fatoni kemarin kan semoga nggak salah gitu.
Ya Masya Allah nggak salah, yang di sini soleh semua, karena nggak ada yang solihah. Baik, barakallahu fikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 1 dinar yang kalian infakkan fisabilillah di jalan Allah untuk Suriah, untuk Palestina, untuk fisabilillah. Kemudian wadinarun anfaqtahu fi raqabah, 1 dinar yang kalian gunakan untuk membebaskan budak. Wadinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan 1 dinar yang kau infakkan untuk orang miskin. Wadinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang kau infakkan kepada istrimu atau keluargamu. Ingat, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar dari sekian itu, yang Rasulullah katakan tadi, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Alladzi anfaqtahu ala ahlik, yaitu yang kalian infakkan kepada keluarga kalian. Maka ikhwati fillah sadani wa iyyakum, janganlah menjadi manusia-manusia atau para bapak yang pelit kepada para istri, pelit kepada anak. Ini jangan. Kenapa? Karena harta yang kita usahakan, kita bekerja banting tulang seharian, berangkat pagi pulang petang, karena sama-sama petang Pak ya. Kalau pagi kayak ini kan masih petang, nggak kelihatan. Berangkat, ya kita ganti Pak ya, berangkat petang pulang petang. Ingat, dari harta yang kita dapatkan sampai rumah, kemudian istri mengatakan, "Bi, berasnya habis." Siap, keluarkan. "Bi, besok anakku dapat." Kan ada gitu Pak ya. "Bi, besok hari ini aku dapat untuk kira-kira 13 atau 14 orang." Siap? Oh, komandan ya harus siap kan? Kita kasihkan. Ingat ikhwah, harta yang kita kasihkan itu jangan kemudian kita berpikir, "Ya Allah, saya baru nyari kemarin banting tulang seharian kok ya hari ini habis." Misalkan, nggak usah berpikir semacam itu. Ingat, yang kita infakkan untuk keluarga kita itu jauh lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala daripada yang kita infakkan di yang lainnya. Maka sekali lagi, para ayah yang Allah muliakan, para ayah itu adalah memberikan nafkah. Maka saya pernah mendengar, karena dulu ketika masuk kutab itu syaratnya harus banyak mendengarkan ceramahnya Ustadz Budi Azhari gitu kan. Maka saya dengarkan dengan istri. Enak Pak kalau gitu dengan istri dengarkan. Oh gitu loh kan. Kalau sekali dengar istri itu harus taat. Kalau perlu kita kencengin dikit. Loh, ternyata tugas itu memberikan efek yang positif, Ikhwan. Iya. Akhirnya, yuk, Dek, yuk, yang atau yang lainnya ya, ayo Umi, kita dengerin ceramahnya Ustadz Budi Azhari. Kita pilih sengaja gitu kan. Dan kita download yang ada efek sampingnya untuk kita, bukan untuk sekedar anak kita. Maka di situ dikatakan apa? Aslinya seorang laki-laki itu kalau bekerja itu uangnya jangan dikasihkan ke istri semua. Betul Pak ya, ada ya ceramahnya kayak gitu Pak ya. Istri itu dikasihkan apa ya seperlunya. Jadi kita itu sebagai pemimpin, istri suruh buat anggaran kan gitu. Nah, istriku buat anggaran untuk keperluan 1 bulan ke depan. Siap Bi? Wow, itu keuangan kita dapat tuh dikit tuh. Iya. Di antara keuangan laki-laki kan gitu, ya kan? Sudah dapat anggaran, wah ini kayaknya apa perlu dipangkas. Ya kan kita menyesuaikan dengan apa, dengan budget yang kita miliki. Terkadang istri itu nggak perlu tahu kita kerja apa, maksudnya kerja dapat uang berapa itu nggak perlu tahu kan sebenarnya kayak gitu kan. Udah yang penting itu besok bisa makan gitu aja. Yang kita yang tahu, nah ini kayaknya kebanyakan deh. Pangkas sedikit. Kalau kudapan, oh banyak nggak apa-apa. Iya kita apa? Oh ini kayaknya apa uang makan kalau sebulan ini kan banyak hari banyak kondangan gitu kan.
ini banyak kondangan gitu kan. Sabtu besok kondangan di rumah ini makan siang lumayan gitu. Hanya ada kondangan lagi, ini hanya perlu dipangkas. Ya, tapi di situ kita punya apa? Kepemimpinan ikhwah. Ya kan, kemudian kita bisa mengatur. Beda kalau uang itu dikasihkan istri semuanya. Kita kerja banting tulang seharian di setoran. Lah jadi kayak bawahan kan itu. Bi, mana Bi? Hasil hari ini dapat berapa? 200.000 Mi. Sini. Ya Allah, saya lihat kalau suami kayak gitu kasihan betul gitu kan. Pasti saya yakin itu pasti ubannya cepat tumbuh. Loh, karena kalau kita ada satu materi yang bagus ya. Itu apa? Dalam buku itu ada terjemahannya, judulnya apa? Misteri umur 40 tahun. Padahal judul bahasa Arabnya itu enggak gitu. Judul bahasa Arabnya tuh iya benar larba'in. Wahai orang-orang yang masuk umur 40 tahun gitu. Cuman dalam terjemahan Indonesia terjemahkan apa? Misteri umur 40 tahun. Biasa judul itu kan apa biar menarik penjualan gitu kan. Bikin horor. Nah, di situ ya kawan, ternyata ada satu materi yang sangat bagus. Uban manusia itu hakikatnya muncul itu di umur 40 tahun. Mohon maaf gitu ya, nanti yang banyak ubannya saya bukan menyinggung, saya nyampaikan saja ya. Di situ disebutkan aslinya ubannya manusia itu muncul di umur 40 tahun. Tetapi ada yang muncul lebih dini sebelum umur 40 tahun. Ada yang 32 tahun, Masya Allah gitu kan. Ubannya sudah memutih gitu kan. Ketika ditanya kenapa ubannya memutih, ini adalah cahaya surga. Padahal itu, maka di antara sebabnya disitu dikatakan, kenapa uban itu muncul lebih dini? Faktor utamanya itu apa? Satu, takut yang berlebihan. Takut yang berlebihan. Maka para bapak yang takut sama istri, ubannya cepat tumbuh. Yakin. Allah berfirman apa? Yauma yaj'alul wildana shiba. Nanti hari kiamat itu menjadikan anak kecil itu apa? Ruban. Saking apa? Saking dahsyatnya hari kiamat. Saking takutnya orang itu terhadap hari kiamat sampai anak kecil pun langsung beruban. Makanya takut yang berlebihan itu menimbulkan uban tumbuh cepat lebih dini. Yang kedua apa? Tidak ada keharmonisan atau tidak ada kecocokan hati dengan pasangan hidup. Saya khawatir, jangan-jangan yang ini gitu. Ini penting ya, tadi kalau laki-laki itu setiap harinya ditekan sama istri gitu kan, apa-apa, sini, ya udah. Nanti cepat ubannya itu cepat tumbuh sebelum waktunya. Makanya terkadang kalau kita, ya Allah ini kok ubannya banyak banget, jangan-jangan Nabi nggak suka sama saya. Enggak. Ya kan, ini beban yang terlalu berat. Nah, ikhwatifillah syadani wa iyakum. Enggak enak. Kemudian kita setiap pulang kerja diminta NB, setoran, mana duitnya. Enggak enak. Kok keuangan kita itu enggak ada di situ. Apalagi nanti kalau minta uang bensin. Uang bensin minta. Enggak enak. Betul, laki-laki itu kalau minta sama istri itu enggak enak. Kecuali minta enggak enak kok. Besok ada saya ada keperluan ini. Tolong saya diongkos minta uang jajan buat di jalan. Enggak enak ikhwan. Enggak enak. Kekuaman laki-laki di saat itu betul-betul jatuh. Maka ikhwati fillah syadani wa iyyakum, laki-laki itu memberikan nafkah. Karena laki-laki memberikan nafkah menjadi tulang punggung keluarga, ya, maka kita harus bekerja. Bekerja, ikhwah. Untuk apa? Untuk menghidupi, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri kita. Janganlah menjadi laki-laki yang kemudian pengangguran di rumah gitu kan. Walaupun saya juga pengangguran sih Pak ya. Makanya saya selalu ngantar anak saya. Orang yang lihat kok, ini yang ngantar kok bapaknya terus ya gitu kan. Ini kayaknya bapaknya nggak kerja Pak. Biasa kita kerja cerdas katanya. Saya kalau ditanya kerjanya apa?
ternak teri gitu kan. Antar anak, antar istri. Gitu. Jadi tiap hari ternak teri terus Pak ya. Barakallahu fikum Bapak-bapak saleh yang Allah muliakan. Ini yang Allah katakan di antara sebab yang menjadikan bapak atau seorang laki-laki itu menjadi qawwam dalam keluarganya itu apa? Satu, memang kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, baik itu secara fisik maupun secara akal, baik secara kelebihan-kelebihan yang lain yang memang Allah lebihkan daripada kaum perempuan. Dan yang kedua apa? Karena nafkah yang diberikan kepada para istri. Nah, ikhwati fillah syadani wa iyyakum. Kemudian satu hal yang mungkin kita harus ingat bersama-sama, bahwa sesungguhnya tugas mendidik seorang anak yang pernah saya baca dalam satu kitab ya, itu bukan tanggung jawab seorang ibu, tetapi menjadi tanggung jawab apa? Kepala rumah tangga, yaitu siapa? Bapak. Makanya Allah berfirman apa? Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kalian ya, dan keluarga kalian. Ini perintah kepada kaum laki-laki. Qu anfusakum wa ahlikum. Maka sekali lagi yang perlu kita ingat bersama, bahwa mendidik anak itu kewajiban orang tua, terutama bapak sebagai seorang pemimpin, sedangkan ibu sebagai para guru. Walaupun di sini kita melihat kebanyakan yang berperan dalam mendidik anak, kebanyakan para ibu ya, bahkan bapaknya ngikut aja, udah sekolah di mana Kutat, ya udah. Kita lihat kemarin kan gitu, kebanyakan saya lihat kok kayaknya yang berperan aktif itu memang para ummahat gitu kan. Karena memang ya dalam hal itu mungkin mereka memang karena yang dekat dengan anaknya, jadi pengennya itu anaknya yang terbaik gitu kan. Maka ikhwati fillah syadani wa iyyakum, Syekh Nasiulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad ya, itu pernah mengatakan bahwa menyebutkan satu riwayat walaupun riwayat ini diperdebatkan kesahihannya oleh para ulama, tetapi sebagian ulama mengatakan riwayatnya dhaif tapi maknanya sahih gitu ya. Pernah sahabat Umar radhiyallahu an didatangi oleh seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang datang kepada sahabat Umar. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Wahai Umar, anakku telah durhaka kepadaku." Ya, anakku telah durhaka kepadaku. Kemudian anak itu dipanggil. Anak itu dipanggil oleh Umar, kemudian ditanya, "Kenapa engkau durhaka kepada bapakmu?" Gitu kan. Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah seorang anak itu punya hak dari seorang bapak?" Gitu kan. Punya hak yang harus dipenuhi bapak kepada anak. Kemudian sahabat Umar mengatakan, "Punya." Apa hak itu? Ya kan? Artinya apa kewajiban orang tua yang harus dilaksanakan atau harus diberikan kepada seorang anak? Apa kewajiban itu? Kata Umar, ayyan taqiya ummah. Yang pertama, kewajiban seorang bapak kepada anak adalah hendaknya memilihkan ibu yang terbaik. Ya, ibu yang terbaik. Makanya sebelum kita menikah, ini sudah kasep ya. Cuman sebagian tadi kemarin dalam kenalan ada yang belum menikah. 2 orang. Ya, ada 2 orang atau lebih. 3 orang. Ya, alhamdulillah. Ya, hendaknya memilihkan ibu yang salihah untuk anak-anak kita kelak. Ini penting. Ya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan memang mengutamakan dalam hal agama. Bukan berarti kemudian kecantikan itu nggak penting, Pak ya. Penting banget. Iya. Karena kalau kita habis dari luar, ya Allah, lihat orang-orang kok ya kayaknya kok bersinar mengeluarkan cahaya yang luar biasa gitu kan. Karena banyak yang dibuka itu, banyak bercahaya, sampai kita kan nggak kuat kalau lihat kayak gitu. Kuat nggak, Pak? Banyak kan pasti gini. Kenapa? Cahayanya terang gitu kan. Kita kalau pulang kemudian lihat istri kita cantik gitu kan beda gitu kan. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita mau menikah, yang belum menikah ya, yang kita tanyakan jangan agamanya dulu. Cantik nggak? Iya, cantik nggak? Kenapa? Kalau kita tanyakan agamanya dulu, agamanya solih, agama Masya Allah, dia itu orangnya hafizah, dia itu rajin puasa, dia itu berbakti kepada orang tua luar biasa gitu kan. Benar, setelah itu cantik nggak? Nggak cantik gitu kan.
mohon maaf apa bibirnya mohon maaf misalkan loh ya giginya offset dikit gitu misalkan. Kemudian kita bilang aduh nggak jadi deh. Nah maka para ulama mengatakan kalau kita kemudian mengatakan demikian seolah-olah kita apa menolak agamanya udah bagus nih, kenapa engkau tolak? Tapi kalau kita tanya cantik enggak ya udah cari yang lain, nggak usah tanya agamanya, nggak sesuai dengan kriteria kita. Ini sebagai ulama mengatakan demikian. Nah khatifilan syadani wa iyakum, memang yang pertama sangat berperan dalam keluarga kita untuk menjadikan anak-anak kita itu anak yang soleh, itu yang pertama ibu. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Mencari ibu untuk anak-anak kita, ibu yang soleh. Ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali. Karena memang kebanyakan anak kita itu berinteraksi dengan ibunya. Apalagi yang bapaknya kantoran, ya, mohon maaf ya, yang tadi berangkat petang pulang petang, nah, itu ya jarang ketemu anak. Hari Sabtu Ahad kadang digunakan untuk pewama satu. Nanti ada lagi kajian keluarga, ya kan, yang tiap bulan. Nanti jarang ketemu anak. Maka yang paling banyak ketemu anak siapa? Ibu atau istri kita. Makanya sekali lagi ikhwati fillah sadani wa iyyakum, yang pertama kali kita perhatikan sebelum kita menikah atau kita nambah lagi, itu adalah mencari ibu yang shalihah untuk anak-anak kita. Ikhwah, saya kasih tahu ya, ikhwan sekarang itu harganya mahal. Apalagi kalau guru kutab, wow, mahal banget ya. Maka jangan khawatir antum kemudian kehabisan stok gitu kan, sampai kemudian mencuri-curi star, SMS-an, WhatsApp-an. Ketika ditanya, kamu kok WhatsApp-an sama dia? Iya, ini dakwah fardiyah. Ini nggak bener ya Pak, tenang aja, antum itu harganya mahal. Ikhwan-ikhwan apalagi soleh ya, guru kutab, yang apa, orang kan anggapannya, ini secara umum ya, saya melihat orang itu kalau sudah dengar kutab itu dengarnya apa? Adab. Itu saya dulu kayak gitu Pak ya. Kayak kutab itu apa? Yang pertama kali terbetik dalam otak saya itu apa? Adab. Terkenal dengan apa? Adabnya. Ya, sebagian besar sudah terbukti kan? Sudah terbukti. Walaupun iman sebelum Al-Quran, iman dulu yang memang dikuatkan. Ini siapa? Allah. Yang menciptakan ini siapa? Allah, ya kan? Maka dalam OTS itu kan ada ya, mengenalkan siang dan malam. Saya ajak jalan-jalan anak saya gitu. Nina ada malam gitu kan. Gimana terjadinya malam? Oh, saya ajarkan Pak. Saya taat ya, karena saya sebagai bawahan gitu kan. Ya, walaupun BBO itu Pak ya. Walaupun apa gurunya itu dulu ya pernah jadi dalam hal ini saya taat Pak. Saya tahu sebagai batasan-batasan sebagai apa? Sebagai bawahan dan sebagai atasan. Guru itu saya anggap sebagai apa? Atasan saya. Ketika gurunya merintahkan Pak besok anak harus gini, insya Allah kita kerjakan semampu kita. Jangan kemudian kita apa? Menghindar enggak. Kita kerjakan, kita paham. Ya. Status kita itu sebagai apa, kita harus paham juga kan itu. Ada kalanya kita memimpin, ada kalanya kita dipimpin. Memang kekuatan iman itu luar biasa. Nah, khatifilah syadani wa iyakum. Tadi yang pertama ya, tolong cari calon ibu untuk anak-anak kita, ibu yang terbaik. Ya. Jangan sampai orang-orang yang nggak jelas itu kemudian kita jadikan sebagai pasangan hidup. Walaupun kemudian kita mengatakan dia berpotensi baik, belum tentu ikhwah. Ya, sebagian ada orang yang mengatakan demikian. Dia apa belum berjilbab, kemudian apa dia nekat untuk dinikahi, apa menikahinya ternyata apa? Karena dalam keluarga itu enggak semudah teori yang ada dalam buku-buku. Iya, ilmu berkeluarga itu ikhwah ternyata enggak semudah apa yang terdapat dalam teori buku-buku itu. Enak banget loh teorinya itu. Seorang istri harus taat kepada suami. Itu kan enak teorinya. Kita hafal berkali-kali aja hafal. Ya. Tapi dalam prakteknya kan nggak semudah itu. Kadang istri kita juga bisa jadi loh ya, apa ada sesuatu yang nggak cocok kemudian sedikit berontak gitu kan. Walaupun seorang pemimpin harus siap. Berontak. Jangan biarkan dia memberontak. Makanya istri itu harus sering diikutkan kajian-kajian Islam. Karena biasanya istri itu kalau yang ngasih tahu suaminya itu kurang manjur.
yang ngasih tahu itu guru yang sudah terkenal itu terkadang lebih manjur. Saya nggak tahu. Rata-rata saya sudah pernah Pak ya, bukan mengadakan survei ya, tapi saya pernah menanyakan ke beberapa kawan, ternyata sama Pak. Maksudnya kebanyakan apa? Istri itu emang, ya kenapa? Istri kan tahu ayat kita Pak ya. Bahkan borok kita yang paling dalam itu yang tahu kan istri kita gitu. Loh kadang semacam itu. Makanya istri itu harus sering ikutan kajian sering dengerin ceramah-ceramah biar dapat pencerahan gitu kan. Seolah kita itu bukan mengguru gitu loh. Dapat guru dari orang lain. Nah, khotifillah sadaniwayakum. Kemudian yang kedua kata sahabat Umar ya. Wayahsina ismah, yaitu apa? Wayuhsina ismah, memberikan nama yang baik. Ya, kalau memberikan nama anak itu yang baik, yang bermakna. Maka saya kemudian husnudzon, kenapa para guru di kitab itu menyebut ayah solih? Itu bukan berarti kita suudzon ya, tadi yakin atau tidak yakin. Itu sebuah doa ya, Pak. Para ayah soleh, kenapa disebut soleh? Itu doa, semoga menjadi ayah-ayah yang soleh. Makanya kalau memberikan nama kepada anak itu nama yang bagus maknanya. Karena kita panggil ikhwah. Kita akan panggil nama itu. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Ya, hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini berstatus hasan. Ya, sesungguhnya kalian di hari kiamat nanti akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Ya, siapa yang namanya misalkan nanti kalau ada malah tersinggung ya. Misalkan namanya jelek gitu kan, apa yang jelek? Ya, pokoknya jelek lah, nanti dipanggil, itu menjadi doa. Orang-orang manggil namanya jelek, makanya juga kalau punya anak itu dipanggil sesuai dengan namanya. Ya, jangan dipanggil dengan sebutan-sebutan yang nggak jelas. Kadang kan ada ya, manggil anaknya apa, Boni atau apa gitu kan, Cong-cong atau semacam-macam lah. Padahal anaknya namanya Abdullah, anaknya namanya Abdurrahman. Ya, cuman itu Indonesia itu terkenal dengan orang yang namanya panjang. Maka kalau dikatakan sunnahnya mana nama panjang dengan nama pendek? Ya, kalau saya jawab ya sunnahnya lebih pendek, Pak. Karena kalau kita lihat para sahabat hatta Nabi itu namanya pendek-pendek. Siapa namanya Muhammad? Siapa namanya Umar? Siapa namanya Utsman? Siapa namanya Ali? Yang panjang itu binnya. Karena orang Arab itu kalau binnya pendek aib. Kenapa? Menandakan anak itu nggak jelas. Layar jelas katanya gitu kan. Nggak jelas. Apalagi kalau nggak punya bin itu aib. Ya kan nggak boleh. Misalkan anak hasil perzinahan itu kan nggak boleh dibinkan kepada bapaknya. Nggak bisa. Itu binnya kepada ibunya. Nah itu kan hal-hal yang menjadikan aib. Makanya orang Arab itu suka kalau menyebutkan binnya itu panjang. Ya, bin siapa. Kalau kita paling hafal sampai cuman kakek, bahkan paling buyut kita tok, ke atasnya udah nggak hafal. Nah, cuman kalau di Indonesia namanya panjang-panjang. Bahkan ada santri al-Islam itu namanya Muhammad Hud Musa Ibrahim. Satu nama itu Pak, satu orang. Ya kan? Keren gak? Muhammad Hud Musa Ibrahim. Satu nama. Ini kalau orang Jawa kalau nangis terus keberatan nama. Nah, ikhwatifillah sadaniwayakum, hendaknya kita termasuk tugas kita kepada anak kita nanti adalah memberikan nama yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian yang terakhir, wa yu'allimuhul kitab. Dalam redaksinya dikatakan wa yu'allimuhul qiraah. Ya. Mengajarkan kepada anak kita kitab, yaitu Al-Qur'an. Nah, khotifillah syadani wa iyyakum. Ketika kita satu kewajiban orang tua itu mengajarkan anaknya kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Nah, cuman masalahnya adalah terkadang sebagian daripada para ayah atau ibu ya baca Al-Qur'annya aja misalkan kurang bener gitu kan. Banyak yang menyelisihi ilmu tajwid dan yang lainnya.
Nah makanya khatifil arsyadani wa iyyakum, yang kita lakukan adalah hendaknya kita bisa belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sampai kapan sih Ustaz? Sampai kita mati. Kan gitu. Jadi nggak usah khawatir kemudian, oh saya udah tua, saya udah kepala 5 gitu kan. Kayaknya udah telat nih mau belajar Al-Quran, lidahnya udah terlanjur kaku. Ini alasan-alasan klasik. Padahal kalau kita melihat ikhwah, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka masuk Islam itu umurnya udah sepuh-sepuh. Udah tua-tua. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur diangkat menjadi seorang nabi umur berapa? 40 tahun. Sekarang umur 40 tahun dijadikan sebuah apa? Alasan untuk tidak belajar Al-Quran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang apa? Belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa di sini kita belajar dulu? Ya, jangan dibalik, Pak ya. Jadi di sini ada faedah yang sangat besar. Artinya apa? Ini menyuruh kepada manusia untuk hendaknya belajar Al-Quran. Belajar dulu. Nah, makanya di situ khairukum man ta'allamal Quran. Baru kemudian yang kedua apa? Wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Makanya kita para ayah yang Allah muliakan, karena mengajarkan Al-Quran adalah kewajiban kita kepada anak-anak kita, maka hendaknya kita berusaha untuk belajar. Ya, belajar terus dan terus. Karena sesungguhnya Al-Quran itu ya akan jauh dari manusia ketika manusia itu jauh dari Al-Quran. Dan bagi kita yang belum sempurna atau belum baik bacaannya, hendaknya kita berusaha untuk terus belajar. Di mana? Banyak tempat. Di rumah Quran juga ada. Rumah Quran sekarang banyak, Pak. Banyak rumah Quran untuk mengajarkan Al-Quran. Apa yang terkenal ada rumah Quran Bunda Aisyah, namanya Bunda Aisyah, tapi di situ ada ikhwannya juga. Ada sekarang yang baru rumah Quran Ibnu Abbas, ada. Itu tempat-tempat kita untuk bisa belajar. Atau rumah Quran mana lagi, Ibnu Mas'ud, ada rumah Quran Zidni Ilma, dan seterusnya banyak. Ikhwatifillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita bisa nantinya dengan ketika kita belajar Al-Quran, memberikan contoh kepada anak-anak kita, kemudian kita bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Semoga dengan itu semua nantinya kita menjadi ayah yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena kita ingin menjadi seorang ayah yang betul-betul seorang ayah. Jangan hanya menjadi seorang ayah biologis, kan gitu. Kalau menjadi ayah biologis, kambing pun bisa, kan gitu. Ya kan, kamu siapa ayahnya? Kalau nggak percaya tes DNA. Ya percaya sih percaya. Tapi kan tugas seorang ayah bukan hanya sekedar menjadi ayah biologis, tapi kita menjadi seorang ayah, menjadi ayah yang betul-betul ayah. Ya, kita menjadi kepala keluarga yang betul-betul menjadi kepala keluarga. Dan contoh yang banyak disampaikan oleh para ulama itu adalah contoh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu bisa mendidik anak dan istrinya luar biasa. Kesolehan istri dan anaknya itu luar biasa. Makanya sering para guru, para pengajar itu menjadi ayah teladan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba aja istrinya itu begitu solihah luar biasa, ditinggal di tempat yang tandus, ya kan, dengan seorang anak, ditinggal pergi lama, itu istrinya nggak kemudian merengek, waduh kamu kok tega banget atau kamu apa, enggak, karena sudah perintah Allah. Kemudian juga bisa mendidik anaknya sampai mengatakan Allah memerintahkanku untuk dalam mimpiku, karena mimpinya para nabi itu wahyu kan, untuk menyembelihmu, bagaimana pendapatmu hai anakku? Apa kata anaknya? Ya ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Enggak kemudian ya Allah ya kamu kok tega banget itu kan, masa anak satu-satunya atau anak yang kamu lahirkan darah dagingmu gitu kan, darahmu sebagian mengalir dalam tubuhku, apa ya kamu rela mau menyembelihku? Enggak kayak gitu. Tapi apa? Kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, kita juga ingin menjadikan anak kita seperti itu. Menjadikan istri kita menjadi istri yang salihah, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh-salihah. Barakallahu fikum, bapak-bapak saleh yang Allah muliakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada diri kami dan manfaat kepada para ayah yang Allah muliakan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin
astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustaz Iman Abu Kasyah yang telah menyampaikan materi tentang kekawaman seorang ayah, bagaimana dia harus berbuat, dan mudah-mudahan hikmah ilmu yang telah beliau sampaikan kita bisa mengaplikasikannya, bisa jadi bahan pertimbangan kita, oleh-oleh kita pulang dari kawam, apa aja yang bisa kita dapatkan, dan diantaranya adalah PR kita menjadi seorang ayah yang benar-benar ayah ideologis, bukan ayah biologis. Sami'na wa ata'na. Ustaz, dalam hal ini kita sebagai bawahan beliau harus mentaati, walaupun beliau pernah jadi adik kelas saya. Dua letting lagi. Tapi karena ilmu yang beliau sampaikan itu bersumber dari ilmu yang hak, tidak ada alasan untuk kita semua untuk tidak mengamalkannya. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan, berkaitan dengan kekawaman. Monggo. Berdiri, Pak. Tentang kawama seorang suami dan istri. Tadi dikatakan tentang mempunyai harta, ya, harta. Andai kata seorang istri ingin memiliki harta, memang harta bawaan dia sebelum dia menikah gitu ya. Kemudian dia ingin menjual atau bagaimanapun harta itu, apakah suami ini berhak melarang ataupun hanya sekedar memberikan saran punya istrinya memilih dia seutuhnya, apakah dia berhak juga langsung atau harus izin dulu suaminya, dan suami ini apakah berhak punya wewenang untuk melarang atau hanya sekedar memberikan saran? Ya, mungkin yang bisa bertanyakan. Silakan, ini bisa diberikan jawaban. Baik, sebelum dijawab, barangkali kita batasi 2 pertanyaan aja. Silakan langsung 1 pertanyaan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kawamah bisa tentang fenomena mak-mak itu suka selangkah lebih maju ya, dan itu juga terjadi juga di ummahat di Kutab. Ini kalau sekarang saya melihat di Kutab, alhamdulillah dengan adanya Ustaz Surya, kalau ada sesuatu beliau kan selalu memberikan waktu, silakan setiap hari Rabu temui saya gitu. Nah ini sudah alhamdulillah sangat, menurut saya sangat positif. Tapi ya namanya ibu-ibu ya, ini ya suka outside. Sama di problem. Ini apa, kayak persiapan makom pun gitu ya, sebagai bukti perhatian yang mereka pada para ayah gitu. Ketika para ayah santai aja dengan persiapan makom, mereka jauh lebih rembong gitu. Dan bahkan saya dapat laporan juga nih, ketika kejadian tadi malam kambing guling datang telat, nyampe juga ke ibu-ibu. Ibu-ibunya pada komplain gitu, karena bawa babuannya hanya dibawakan nasi aja gitu. Nah ini hal yang sepele gitu. Nah ini yang dia bilang biasa aja. Padahal kita biasa aja ya. Betul tidak? Biasa nanya. Nah ini apakah ya fenomena sederhana kecil seperti ini terkait dengan materi kita tadi, Ustaz? Apakah karena ibu-ibu sangat kepo sehingga mereka selalu selangkah lebih maju,
saya bilang sih usil ya kayaknya. Apakah hal seperti itu perlu ditertibkan dan difahamkan, Ustaz? Ataukah setiap baik? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan harta istri ya. Harta istri, hak dan kewajibannya seperti apa? Ini juga penting, nanti Ustaz mohon dijelaskan juga, karena kalau bapak-bapak misalkan ingin menambah lagi istri yang baru, nanti di pengadilan itu ditanya harta istri apa aja, harta suami apa aja, kemudian secara detail. Makanya ada di situ ada muncul ada harta gono gini. Ini kalau misalkan nikah secara masuk KUA ya. Jadi masuk ke pengadilan dulu. Ada KUA ya. Kenapa saya tahu? Karena dulu juga pernah jadi P3N, pembantu penghulu. Jadi tukang nikahin orang. Mungkin itu Ustaz yang pertama tentang hak dan hak istri terkait dengan harta, apa aja hak-haknya dan kewajibannya. Kemudian yang kedua tentang perilaku atau sifat emak-emak yang kadang-kadang kepo berlebihan. Silakan ditanggapi Ustaz. Jazakumullah khair. Gimana kalau ya? Ternyata ada sesi diskusi juga. Nggak bilang juga ini. Jadi gini ya, memang ini yang saya paham Pak ya, yang saya paham ya, kalau nanti memang sebenarnya ilmu tentang keluarga, tentang pendidikan anak itu saya banyak mengerti juga setelah mengikuti kajian orang tua bulanan, itu banyak ilmu yang bisa saya dapatkan, ilmu baru ya. Dan tentunya di sini juga banyak ustadz-ustadz yang ustadz di Kutab ya, yang mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Itu mungkin lebih paham, nanti mohon untuk dikoreksi Ustaz ya. Nah, khotifillah Ustaz Niwayakum, kalau harta istri memang itu murni harta istri ya, harta istri termasuk mahar itu harta murni punya istri. Seorang ayah nggak boleh cawe-cawe, bahkan misalnya tahu cawe-cawe Pak ya, itu bahasa Jerman sedikit, nggak boleh ikut campur itu, maksudnya nggak boleh ikut campur itu, nggak boleh ngutek-ngutek uang itu haknya istri. Bahkan seandainya seorang anak minta jajan kepada seorang bapak, seorang ibu, ini minta bakso dong, gitu kan? Uminya lagi makan bakso nih, dia beli dari uangnya sendiri karena dapat warisan orang tuanya, gitu kan? Kemudian mengatakan, kalau kamu mau bakso minta sama bapakmu, gitu kan? Ini uangku sendiri, gitu kan? Itu Pak, secara hukum seorang istri nggak dosa. Secara hukum seorang istri nggak dosa, karena dia memang itu hartanya dia. Kalau anak minta makan, minta jajan, itu kewajiban siapa? Kewajiban ayah. Ya, cuman kalau ada istri macam itu, kayaknya perlu Pak Fadli harus segera menangani, karena di dalam dirinya ada sesuatu itu pasti yang harus dikeluarkan. Cuman secara hukum itu nggak dosa, satu ya. Secara hukum dia nggak berdosa. Ya, tapi secara kemanusiaan kebangetan gitu ya. Nah, hanya saja untuk masalah ketika dia mau mentasarufkan gitu ya. Artinya mau menggunakan uang itu entah mau disodakohkan atau mau dibuat belanja apakah harus izin suami? Yang saya pahami ya, kalau yang pertama, kalau istri soleha ya otomatis izin loh ya. Cuman apakah itu menjadi satu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang istri sebelum mentasarufkan hartanya? Itu saya pribadi saya nggak tahu. Ya, saya katakan saya nggak tahu, mungkin nanti perlu kita gali bersama Pak ya. Apakah memang seorang istri harus izin? Ingat, bukan kan ya, harus izin berarti kalau izin itu kan antara boleh sama nggak boleh gitu kan. Saat boleh nggak, saya nggak ikut qawamah. Kalau dia bilang izin nggak ikut, boleh nggak? Kalau instruksi bilang nggak boleh, ya udah ikut. Nah, kayak apakah seperti itu instruksi gitu kan? Ketika suami nggak boleh berarti nggak boleh mentasarufkan, nggak boleh membelanjakan uang itu, ataukah sifatnya hanya sekedar pemberitahuan? Itu yang saya pribadi mungkin belum berani menjawab. Saya belum berani menjawab. Mungkin dari Ustaz kalau ada yang lebih tahu, tafadhol untuk disampaikan. Ya. Kemudian yang kedua ya, memang
istri itu tadi selangkah lebih majunya itu maju banget. Nah, cuma selangkah kalau saya katakan betul, bahkan sampai istri saya bingung gitu. Ini kok ibu-ibunya pada ribut banget tuh ya gitu kan. Tapi mau besok bawa apa? Yo, kalah laki-laki aja Pak gitu. Apalagi saya di grup itu nggak ada yang komentar Pak. Dan kita kan disuruh buat grup kelompok ya, kita bikin grup, ditawarkan siapa yang bawa ini, cuma satu orang yang jawab ketika itu. Allah, ini pada kemana? Saya bingung gitu. Tapi saya kemarin ketemu juga sama bapak-bapak gitu kan. Ustaz, grup saya kok pas banget ya? Oh sama. Ya betul, itu emang satu kasus yang nyata, itu malah istri yang malah kok Abi tenang-tenang aja sih. Saya berpikir, oh kita itu mau camping kok Pak. Camping itu nggak ada rotan akar pun jadi gitu. Ya kan? Camping itu apa? Ya kalau nggak ada, cuman alhamdulillah di kelompok saya nggak ada yang bami Pak. Kenapa? Takut sama Ustaz Zaidul Akbar. Biasanya orang camping itu mie menu wajib, sarden juga menu wajib. Saya tanya, Pak, Asep kenapa nggak bawa mie Pak? Takut nanti sama Ustaz Zaidul Akbar. Loh, termasuk saya kenapa saya nggak bawa mie Pak ya, nggak bawa sarden. Padahal kalau biasanya camping ya bawa itu ya diantaranya kayak gitu. Wah nanti ada ceramahnya Ustaz Zaidul Akbar nanti malah kena semprot. Ya udahlah nggak bawa yang sehat-sehat aja. Ya, Fatimah Satani Wahayakum. Nah, memang sebenarnya hal yang kecil-kecil, kalau intinya kalau istri nggak perlu tahu, nggak usah dikasih tahu, nggak apa-apa. Apalagi segala kegiatan kita yang sifatnya kelaki-lakian gitu kan, itu nggak usah kalau intinya kita menimbang maslahat dan manfaat. Terkadang istri kalau tahu malah jadi masalah, mending nggak usah dikasih tahu kan gitu. Di sana gimana? Oh saya nggak dikasih makan. Makannya terlambat. Ya itu kan sebenarnya kurang penting lah ya. Itu kan sebenarnya kurang penting kita, apalagi kalau istrinya cinta banget sama suaminya gitu kan. Ya Allah Bi kasih. Jadi ya betul. Istri kata mungkin sayang banget sama suaminya gitu kan. Ya nanti istri akan jadi ini protes sama tadi kan, sama panitia kok nggak dikasih makan. Ya kan makannya sama kelompok masing-masing Pak. Baik, barakallahu fikum. Jadi intinya ya hal-hal kecil kita timbang manfaat dan maslahatnya ya. Kalau emang dirasa tidak ada manfaatnya, jahluhu la yadur gitu ya. Dia nggak tahu ya nggak membahayakan, taunya juga nggak bermanfaat. Ya nggak usah kasih tahu. Apalagi kalau kita tahu bahwa istri kita itu sangat proteksi kepada kita gitu kan. Kalau kita nggak makan kedinginan dikit, wah sedih gitu kan. Nah itu juga nggak perlu kita kasih tahu gitu. Kalau kelihal, wallahu a'lam bishawab, hanya itu mungkin yang saya ketahui. Untuk yang pertama mungkin bisa di share ke forum Pak. Saya pribadi wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah harus izin ataukah tidak. Baik, demikian penjelasan atau jawaban dari Ustadz Iman. Ada yang mau nambahkan tentang pertanyaan pertama? Silakan. Kalau tidak ada, saya kira sudah cukup. Semoga apa yang telah kita dapatkan pada hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan tadi ada sedikit informasi, ada salam dari Ustadz Syamsuddin kepada para ayah soleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau tidak bisa hadir di acara Makom 2 kali ini, masih ada kegiatan yang sama, artinya di outdoor seluruh PJ Syar'i Kutab Al-Fatih. Dan tadinya beliau ingin memberikan berbagi ilmu dan hikmah juga kepada kita, namun qadarullah wa masya Allah beliau tidak bisa hadir. Kemudian setelah ini acara selanjutnya sebelum kita tutup, silakan bapak-bapak atau para ayah soleh menyiapkan kopi paginya, kopi break atau sarapan yang ringan-ringan ya, jangan sampai kenyang. Kenapa? Karena nanti ada penyiksaan. Pak Dini Gayo nih, Tifan. Enggak sampai gitu Pak, tenang aja. Jadi sekitar jam 7 waktu Indonesia bagian Barat, silakan nanti untuk kumpul di lapangan.
Jadi tidak lagi acara dilakukan di sini, tapi di lapangan ada hanya stretching aja, pemanasan untuk selanjutnya menuju langsung ke air terjun Ciberem. Jadi trekkingnya saya ulangi lagi, jaraknya sekitar hanya 2,8 km. Jadi dekat kok, mungkin antara Haji Misan dan Rumpon, kurang lebih segitu. Ya bapak-bapak jalan paling berapa menit gitu. Cuman hanya nanjak gitu. Bedanya itu nanjak dan enggak, tipis banget. Dan pulangnya nanti insya Allah lebih cepat dari itu. Dan nanti insya Allah di akhir acara ada door prize yang cukup menarik. Ada carry, ada tas, ada madu Hercules juga Pak. Itu spesial untuk bapak-bapak saya hadirkan sekalian promosi. Baik, oh iya, dress code jangan lupa, kalau bisa semuanya seragam menggunakan kaos yang biru, ya, mau kotor mau enggak diusahakan digunakan, biar seragam ya. Dan yang paling penting tadi di sini tentang kepemimpinan. Jadi di sini juga kita melatih bagaimana ketika ada instruksi dari atasan kita, bisakah kita merealisasikannya dengan baik atau tidak. Ini akan menjadi latihan yang khusus untuk kita ketika ada dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat, semoga Allah tetap melimpahkan keberkahannya kepada kita semua dan memudahkan urusan kita semua hingga nanti kita kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.